pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Trisari akan menemani Anda dalam program Tim Teaching Joint Module Development Initiative. Pada episode kali ini, tema yang dibahas yaitu Practices of Digital Supply Chain Business Process and Digital Model. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dan menyapa para pengisi acara hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Marimin, dosen pengampu. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Profesor, baik, selamat pagi semuanya. Profesor Dr. Insinyur Taufik Jatna, dosen pengampu. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Dan Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana sebagai dosen pengampu juga. Sehat ya Pak ya? Selalu. Baik. Baik, para pemirsa sekalian, kita akan mulai dengan topik pada sesi pertama ini, yaitu konsep dan kepentingan dari rantai pasok digital. Untuk saat ini kami persilahkan Profesor Dr. Insinyur Taufik Jatna. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Sari. Adik-adik mahasiswa pada persawan UGTV yang kami hormati. Pada kesempatan pagi ini, kami ingin menyampaikan satu judul yang menarik, yaitu tentang digital supply chain. Kita akan lihat dari sisi konsep dan apa kepentingan yang bisa kita ambil ya dari perkembangan teknologi digital supply chain ini. Pada sesi ini kita punya dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana kita memahami konsep dasar dari digital supply chain, serta yang kedua, bagaimana kita mengeksplor lebih lanjut apa saja kepentingan yang bisa kita dapatkan ya dari digitalisasi rantai pasok supply chain ini. Gitu. Pada kesempatan pertama itu saya ingin memperkenalkan apa saja yang kita maksud dan definisi apa yang kita bisa pahami itu dari digital supply chain. Digital supply chain itu adalah satu teknologi yang menggunakan perangkat-perangkat digital yang akan menghubungkan dan menginterkoneksikan satu sama lain elemen-elemen dalam rantai pasok, dan ini memungkinkan didapatkannya visibility yang lebih baik secara real time dan memudahkan bagi pengambil keputusan untuk berkolaborasi satu sama lain. Ada beberapa komponen yang perlu kita pahami dari teknologi digital supply chain ini. Yang pertama adalah bahwa diperlukan adanya satu perangkat sensor IoT. Lalu yang kedua, berdasarkan pada apa yang sudah kita lihat juga belakangan ini, big data analytic itu adalah sesuatu yang menjadi komponen yang kedua gitu di dalam digital supply chain. Dan tentu saja yang ketiga adalah dilibatkannya teknologi artificial intelligence yang juga akan disupport oleh blockchain dan fasilitas computing secara keseluruhan. Adik-adik mahasiswa secara keseluruhan, seperti yang kita pahami bahwa di dalam supply chain, baik itu yang tradisional ataupun yang digital, kita perlukan adanya satu metrik ya, di mana dengan metrik ini kita mengetahui seberapa jauh sebetulnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan pengukuran ya, elemen-elemen yang tadi kita sampaikan dalam supply chain. Secara umum kalau kita bandingkan beda antara metrik yang berlaku itu di dalam traditional supply chain, biasanya kita melihat itu pada aspek-aspek yang kita sebut sebagai logistik metrik dan hal-hal yang sifatnya sebagai cross fungsional. Sementara di dalam digital supply chain kita lebih menekankan nanti pada seberapa jauh integrasi dari IoT dan artificial intelligence itu bisa mensupport operasi yang bisa menjamin adanya security dan integrasi dari keseluruhan perangkat yang ada di dalam digital supply chain ini. Itulah sebabnya nanti transparansi adalah salah satu kunci utama yang bisa kita harapkan dan kita bisa melibatkan keseluruhan elemen di dalam supply chain untuk bisa saling terbuka ya, dan mendapatkan informasi secara real time untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat. Tentu saja ada sekian banyak keuntungan yang bisa kita harapkan kalau digital supply chain ini kita terapkan dalam agroindustri secara umum. Ada beberapa hal yang terkait dengan on-farm misalkan ya, kalau kita melibatkan bagaimana teknologi digital supply chain dari awal, artinya kita bisa melakukan prediksi hasil panen serta pemantauan
dan pengalokasian sumber daya itu secara lebih baik. Dan sepanjang rantai pasok kita juga bisa memperbaiki dan mempertinggi kemampuan telusur ya, untuk segala macam hal-hal yang dianggap sebagai key point atau critical point itu di dalam rantai pasok itu gitu. Dan yang kedua tentu saja kalau sepanjang rantai pasoknya bisa kita telusuri, kita juga bisa berharap bahwa pemantauan dan pengurangan limbah itu kita bisa harapkan dengan pengambilan keputusan sesegera mungkin di titik-titik mana reverse ya logistiknya bisa kita terapkan dan kita bisa tetap memberikan nilai tambah. Dan tentu saja terakhir nanti kita bisa berharap bahwa masing-masing pihak di dalam rantai pasok itu akan bisa memberikan respon yang lebih tepat dan lebih efektif ya, supaya pemenuhan masing-masing pihak terhadap ordernya itu bisa terpenuhi. Adik-adik mahasiswa serta bersama TV sekalian, tentu saja untuk kita bisa memahami bagaimana sebetulnya transformasi digital ini bisa kita terapkan dan dijalankan di dalam digital supply chain, kita perlu melihat ada beberapa tren yang membentuk digital supply chain itu secara keseluruhan. Yang pertama tentu saja adalah adanya integrasi yang lebih baik itu dengan teknologi yang kita sebut sekarang sebagai industri 4.0. Ini adalah rangkaian dari beberapa teknologi yang menjadi pusat kita di dalam digital supply chain adalah integrasinya dengan IoT dan artificial intelligence. Yang kedua, tentu saja sebagai satu perangkat digital, maka di dalam digital supply chain segala sesuatu harus berbasis dan digerakkan oleh transaksi data. Dan itu sudah menjadi bagian yang umum ya sekarang. Dan yang ketiga, tentu saja yang menjadi key trend itu di dalam kita bisa menjalankan transformasi digital dalam supply chain ini adalah selalu berfokus pada keberlanjutan. Ini adalah salah satu yang nanti akan juga terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi sirkular itu nanti kita terapkan dan juga mengintegrasikan sekian banyak teknologi maju yang memungkinkan kita berinteraksi tanpa harus berpindah tempat. Ya, misalkan itu dengan penerapan augmented reality dan virtual reality. Adik-adik mahasiswa dan persawan UJTV yang kami hormati, kami ingin memberikan satu contoh bagaimana penerapan digital supply chain ini sudah dijalankan. Salah satu yang menarik ya adalah ya bagaimana kami mencoba ya untuk mensupport salah satu keunggulan kopi Bali misalkan yang terkenal yaitu kopi Kintamani yang selama ini masih belum tersentuh ya dengan teknologi yang terakhir ini, terutama untuk menjamin keaslian dan mengurangi adulterasinya dengan mengimplementasikan sensor-sensor IoT di sepanjang rantai pasok kopi Kintamani ini. Dari pengalaman kami dengan penerapan teknologi IoT di dalam digital supply chain kopi Kintamani, kami mendapatkan 20% pengurangan kerusakan green bean ya, dan itu tentu saja juga mengurangi kemungkinan terjadinya adulterasi atau pencampuran antara kopi Kintamani itu dengan kopi lain. Di samping itu, dengan adanya penerapan digital supply chain ini, kami juga sudah berhasil untuk mempercepat ya, pengiriman itu sebesar 30% itu dibanding dengan kondisi sebelum penerapannya. Dan itu tentu saja juga seperti yang kami sampaikan di awal, teknologi ini juga menjamin adanya transparansi dan saling kepercayaan ya, mutual antara semua pemain ya, yang ada di dalam rantai pasok kopi Kintamani. Demikianlah akhirnya kita bisa lihat apa saja dampak yang mungkin kita bisa ambil ya, manfaat dari penerapan digital supply chain ini di dalam contohnya di agroindustri kopi tadi. Tentu saja ke depan kita perlu melihat apalagi kira-kira tantangan-tantangan yang akan kita bisa terapkan secara lebih luas ya, terutama untuk di agroindustri Indonesia yang masih membutuhkan lebih banyak integrasi di digital supply chain ini. Dan ke depan kita berharap bahwa ada sekian banyak aktivitas yang secara meningkat itu tentu saja kita bisa dekati dengan mengidentifikasi area-area mana saja yang perlu diperkuat ya, dengan memperkuat kerjasama riset di antara universitas-universitas yang mempunyai sumber daya yang terkait dengan digital supply chain ini. Dan tentu saja nanti perlu juga memberi
penekanan ya bahwa penerapan digital supply chain itu juga berarti penurunan ya dari sisi resiko biaya dan mempertinggi ya, bagaimana nanti masing-masing pihak itu mendapatkan keuntungan. Demikianlah paparan kami tentang apa saja konsep dan apa saja kepentingan kita di dalam menerapkan digital supply chain. Dan kami berharap bahwa dengan menerapkan supply chain di dalam agroindustri itu juga artinya mempertinggi nilai tambah yang didapat oleh semua pihak yang terlibat itu sepanjang rantai pasok supply chain. Dan implementasinya juga nanti memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih menyangkut pada penurunan ya risiko terutama biaya dan kepemilikan teknologinya sendiri. Demikian kira-kira Bu Sari yang bisa kita diskusikan tentang konsep dan kepentingan digital supply chain ini. Tentu saja ke depan aspek keberlanjutan ini menjadi poin yang perlu ya kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Prof. Taufik. Jadi menarik sekali ya pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa bahwa tadi di sesi pertama ini kita membicarakan tentang konsep dari digital supply chain, kemudian Prof. Taufik sudah menjelaskan juga tentang kepentingannya, dan ada sedikit contoh di situ tentang traceability untuk kopi Kintamani yang bisa meningkatkan atau membuat 20% peningkatan atau menurunkan 20% kerusakan biji dan juga meningkatkan waktu pengiriman. Ini rasanya menarik nih, mungkin saya akan bertanya sedikit kepada Prof. Marimin nih. Bagaimana nih Prof. Marimin kalau misalnya kalau kita lihat tadi ya kepentingan dan kira-kira nih di Indonesia ini sudah masanya atau belum nih Pak Prof. Marimin nih begitu ya tentang ini. Silakan Prof. Marimin. Nanti juga kepada terima kasih Prof. Sari. Saya kira sangat menarik yang disampaikan oleh Prof. Taufik tadi tentang konsep dari digital supply chain ya, terutama untuk komoditi-komoditi pertanian dan juga mungkin agribut ya, produk. Saya kira ini sangat menarik. Tadi sudah sebutkan bisa mengurangi susut dan juga bisa meningkatkan respon dan sebagainya. Mungkin ada hal yang barangkali yang menjadi concern kita sebelum kita bisa menerapkan secara massal itu infrastrukturnya. Nah, infrastruktur yang pertama itu tentunya infrastruktur dari hardware dan software dan juga humanware-nya. Nah, kalau hardware saya kira sekarang sudah tertangani dengan baik lah. Hardware saya kira mudah diadakan ya, ataupun kalaupun kita mungkin sharing fasilitas juga memungkinkan. Yang kedua adalah tentang ini software ya. Software pun sekarang sudah banyak Prof. Topik ya, sudah ada di pasaran dan juga bisa juga sifatnya juga ada free software yang bisa dikasih pakai. Nah, yang menurut saya yang lebih kritikal adalah humanware-nya. Yang untuk kasus di Indonesia ya, humanware-nya ini yang barangkali yang perlu segera mungkin pihak kampus ataupun lembaga riset itu perlu segera untuk mengantisipasinya, untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu untuk menyusun konsep. Tentunya kenapa mampu menyusun konsep? Karena mungkin kalau kita mengandalkan software-software yang buatan dari luar negeri, yang pertama itu mahal, yang kedua itu kadang perlu banyak disesuaikan untuk komunitas yang kasus yang di Indonesia. Nah, apalagi kalau khusus untuk pertanian misalkan ya, sekarang ini kan ada program-program spektakuler dari pemerintah yang contohnya bagaimana memenuhi tentang makan bergizi gratis, Bro Budi ya. Itu kan perlu menggerakkan semua lini ya. Betul. Nah, kalau misalkan itu tidak dibantu adanya suatu digital supply chain yang baik, itu tentunya akan kurang cepat ya dalam inisiasinya. Kan program baru ya. Program baru kan biasanya harus ini. Maka saya kira perguruan tinggi ataupun juga kita semua dan juga adik-adik mahasiswa saya sangat menyarankan untuk belajar bersamalah tentang kalau dalam menerapkan aspek digital kan ada lima ware ya. Hardware, software, humanware, jangan lupa adalah ini netware ya, jaringan. Nah, jaringan saya kira kita sudah banyak sekali jaringan yang program pemerintah juga ada yang saya kira bisa dimanfaatkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah organoware. Nah, ini bagaimana mengorganisasikan ini barangkali ya, itu barangkali yang perlu kita siasati. Maka dana suatu kolaborasi antara lembaga riset, kemudian perguruan tinggi dan juga mungkin private sector untuk
mensupport semua untuk menerapkan di supply chain ini sangat penting. Saya kira itu Prof. Sari, sedikit masukan dari kami. Terima kasih Prof. Marimin. Mungkin saya akan sekarang bertanya kepada Prof. Budi ini juga sebagai narasumber. Jadi tadi kalau kita katakan bahwa memang Prof. Taufik sudah mengungkapkan tentang pentingnya digital supply chain, kemudian Prof. Marimin mengatakan ya tetapi kita masih harus lihat ada beberapa hal. Sekarang tentang sustainability nih Prof. Budi, gimana nih ceritanya, komennya? Silakan. Ya, sebelum ke pertanyaan tadi, Prof. Sari izin ya, ini kan saya sebenarnya yang tertarik pertama kopinya dulu ya. Baik. Karena di depan kita sudah ada. Ya, kita coba. Kopinya coba. Prof. Marimin kalau mau diminum. Coba. Tapi saya sama Prof. Sari mau ngobrol kan. Coba dulu Pak. Dan yang kedua, pemirsa JTV ini alhamdulillah bahwa tim teaching untuk episode kali ini luar biasa karena disiarkan langsung dari UG Technopark. Dan kami sekarang berada persis di depannya warung kopi, kafe kopi, dan juga di sebelahnya, di belakangnya Prof. Sari itu adalah Smart Store. Nah ini kan artinya dalam konteks logistik kan itu menjadi penting gitu ya. Bagaimana kita dari mulai distribusi atau dari produksi, distribusi sampai ke konsumsi. Nah kembali ke pertanyaan Prof. Sari ya terkait dengan sustainability ya. Memang ketika kita ngobrol sama Prof. Marimin, Prof. Taufik di episode transisi dari modul 1 ke modul 2 juga kan sudah disampaikan bahwa muara akhir dari supply chain pun tetap seperti yang lainnya, kesepakatan global adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ya, SDG, yang pada dasarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Taufik bahwa sustainability issue itu kan menjadi penting. Kadang kalau menurut pengamatan kami mungkin ketika berbicara masa lalu ya, yang namanya perusahaan kan selalu orientasinya kan profit gitu ya. Sehingga ada eksploitasi sumber daya alam gitu ya, ataupun mungkin eksploitasi sumber daya manusia karena motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, itu masa lalu gitu. Sehingga sekarang ada kesadaran bersama, kesadaran publik bagaimana perusahaan termasuk semua aktor-aktor di dalam simpul-simpul sepanjang supply chain itu juga harus bertanggung jawab terhadap bagaimana kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan itu dimasukkan sebagai sebuah isu utama ataupun kewajiban utama. Sehingga tadi menarik yang disampaikan bahwa ada istilah circular economy, bahwa kita pun jangan sampai hanya fokus ke aliran bahan baku utama gitu ya, bahwa di situ pun ada titik-titik di mana setiap aktor itu kan menghasilkan limbah gitu ya. Nah konsep keberlangsungan tadi justru menjadi isu utama ya kerjasama kita ya. Kenapa tema kerjasama 4 institusi ini, IPB, Gunadarma, kemudian Kementerian Perindustrian melalui PD 4.0 serta University of Adelaide Australia. Justru concernnya selain digital transformation ya juga bagaimana sustainable kan gitu ya. Ini sesuatu yang tadi sudah jadi prolog dari Prof. Taufik yang luar biasa, sehingga nanti di episode-episode berikutnya kan kita bahas satu persatu. Sebentar gitu, Prof. Sari. Baik, terima kasih. Jadi sangat menarik ya, semua nyambung begitu ya, artinya dari Prof. Taufik mengingatkan konsepnya, kemudian kepentingannya, Prof. Marimin juga menyarankan hati-hati, ini ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, kemudian Prof. Budi masuk ke dalam sustainability dan sebagainya, kita harus melihat lagi ke SDGs. Mungkin saya akan kembali ke Prof. Taufik sedikit mungkin untuk mengomentari tadi pertanyaan. Tentang kopinya atau apa? Tentang kopi boleh, tentang apa? Silakan Prof. Taufik. Tadi kalau kopi Kintamani Pak Taufik ya. Kopi Kintamani ini kan. Khasnya kopi Kintamani itu apa? Prof. sempat merasakan ya? Jadi yang pertama, ya, kopi Kintamani itu adalah salah satu keunggulan kopi Indonesia yang sudah diakui secara internasional dan mempunyai indikasi geografis. Dan tentu saja komposisi dia sebagai satu kopi asli Indonesia itu mempunyai keunikan. Dan di pasar internasional itu tingkat permintaannya sangat tinggi. Dan ada cukup banyak wisatawan yang datang ke Bali hanya untuk mencari kopi itu gitu. Ini yang menurut kami dari penelitian kami sebelumnya itu kami dapatkan bahwa informasi dari rekan-rekan mitra luar negeri itu menyampaikan bahwa sebagian besar kopi Kintamani yang dikirim itu masih mengalami adulterasi. Artinya ada sebagian kopi lain itu yang dicampur ke dalam pengiriman yang mereka dapat di luar negeri itu. Nah, ini kan tidak ada cara lain bagi kita untuk menyumbangkan ya bagaimana sebetulnya supply chain yang ada sekarang itu kita lihat bisnis proses yang ada dan kita ingin merubah ke bisnis proses yang berbasis digital itu dengan mensupport
dengan teknologi yang basisnya di IoT dan juga blockchain. Nanti sore barangkali nanti kita akan lanjutkan dengan teknologi blockchain ini. Gitu kira-kira. Begitu ya. Jadi kalau begitu Prof. Taufik tadi, kata-kata dari misalnya Prof. Marimin, tadi kan Prof. Taufik mengatakan konsepnya, kemudian kepentingannya, kemudian Prof. Marimin menyoroti ada 5 hal penting, kemudian Prof. Budi juga menyatakannya. Nah sekarang kita kembali ke contoh kopi tadi, begitu ya. Nah jadi kalau di contoh kopi ini kira-kira udah masuk belum sih yang tadi diceritakan sama Pak Prof. Marimin dan Prof. Budi? Di contoh dari Pak Taufik tadi gitu. Ya, memang masih banyak tantangan yang harus kita selesaikan ya, terutama di Indonesia. Tetapi itu akan lambat laun ya bisa kita selesaikan kalau salah satu poin yang menurut saya penting tadi bagaimana network di antara kita bisa bangun gitu. Dan itu tentu saja sudah kita mulai ya dengan adanya kerjasama dengan antara IPB dan Gunadarma misalkan. Aspek penting juga yang barangkali perlu sinkronkan bersamakan adalah bagaimana kita bisa menyiapkan data. Berarti kan dengan ada dataware ya, kita sudah punya big data ya Pak Taufik ya, big data untuk kasus-kasus agroindustri itu menjadi tantangan besar ke depan yang perlu kita juga siapkan Prof. Budi ya. Kalau perguruan tinggi bisa menyiapkan semacam fasilitasi untuk mengembangkan suatu big data, saya kira merupakan suatu sumbangan yang signifikan terhadap kelancaran dari digital supply chain untuk agroindustri dan juga dalam rangka untuk menyumbang ke peningkatan sustainability dari rantai pasok tadi Pak, kira-kira itu. Saya sih menarik tadi yang disampaikan di pertanyaan awal Prof. Sari ya ke Prof. Marimin. Apakah sudah saatnya kan gitu ya? Kemudian kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Prof. Taufik itu kan seperti peluru emas gitu, digital itu kan bahwa manfaatnya kan banyak memang betul gitu ya. Tetapi kan tantangannya seperti yang tadi disampaikan Prof. Marimin, ini kan masalah adopsi teknologinya ya antara aktor-aktor di setiap simpul gitu ya. Dan itu kan masalah peran perguruan tinggi untuk sosialisasi tentang digital platform ataupun ekosistem digital. Tapi mungkin yang bisa jadi bahan yang menarik juga untuk kita diskusikan, kan di situ ada benefit yang kita tidak bisa membantah lah bahwa dengan digital platform itu kan semuanya bisa kalau diterapkan secara tepat. Tetapi nggak tahu ya, saya mungkin dari kacamata yang lain ya, Prof. Taufik, Prof. Marimin ya, orang mengatakan teknologi digital justru mendisrupsi gitu kan gitu ya. Karena kan mungkin ada aja pelaku-pelaku atau proses di dalam rantai pasok itu kan tergantikan dengan teknologi. Sehingga kan di sini kan akan berimbas pada yang dulu kan bisa pernah kenal ya bahwa pertanian kita kan padat karya gitu ya. Masa depan pertanian kan menjadi padat teknologi kan gitu ya. Nah, ini kan berarti ada pergeseran komposisi keahlian ataupun kompetensi sumber daya manusia. Itu yang mungkin yang saya pertama itu ada resiko disrupsi. Walaupun di satu sisi saya selalu percaya teman-teman di Gunadarma bahwa teknologi digital itu akan menjadi solusi yang kalau diterapkan secara bijak dan tepat itu kan pasti bermanfaat seperti yang disampaikan Prof. Taufik. Tetapi yang kedua juga mungkin menarik juga Prof. Taufik, Prof. Marimin yang mungkin kan ada risk juga gitu, ada risiko ya. Iya kan? Bahwa digital risk itu juga luar biasa gitu ya. Karena kadang-kadang jangan sampai kita, atau sekarang mungkin gini ya, anak-anak zaman sekarang bukan nuduh anak-anak zaman sekarang ya, gitu ya. Mungkin lebih stres ketinggalan handphone daripada ketinggalan amplop gitu kan. Misalnya kan gitu. Enggak, maksud saya ada kemungkinan bahwa ada risiko-risiko terkait dengan digital itu ya, mengenai keamanan data. Kadang-kadang kan ada resistensi dari orang-orang juga ya. Tidak mudah kita pelatihan. Mungkin Prof. Taufik pasti ketika dengan petani kopi kan ini pakai smart ini untuk men-tracking ini ya, mungkin resistensi juga gitu. Jadi saya melihatnya mungkin selain ada benefit, itu juga mungkin ada sesuatu isu-isu yang memang harus kita antisipasi terkait dengan resiko penggunaan IT selain yang bisa. Ini dari cara ini ya, dari cara pandang yang mungkin salah satu yang harus kita siapkan, karena nanti larinya ke digital divide gitu ya, infrastruktur. Apakah sudah merata nggak seluruh Indonesia gitu akses, karena kan digital divide kan terkait dengan akses, terkait dengan kemampuan orang untuk menggunakan literasi digital. Nah itu yang mungkin bisa kita ekspor sedikit ya. Tapi betul, terima kasih Pak Budi. Jadi jawabannya juga komentarnya. Saya juga berpikir begitu. Tapi tadi mungkin Prof. Marimin sudah mengemukakan ada beberapa hal penting yang harus ditingkatkan gitu ya, sebagai kita kira di aware lah kita dengan itu. Nah salah satunya mungkin akan masuk di situ kelihatannya ya. Jadi tapi saya pikir teman-teman akan nanti
di sesi kedua mungkin kita akan lebih menarik nih, kita akan bicara seperti itu lagi. Baik, pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Prof. Taufik. Dan kita juga sudah berdiskusi, ini kelihatannya kita udah mancing-mancing nih apa yang akan kita diskusikan. Buat yang Prof. Marimin, untuk, ya. terutama untuk nanti sesi 2, dan nanti setelah itu kita akan pancing lagi untuk sesi 3. Tentunya ini akan menjadi semakin menarik dan semakin menjadi luar biasa. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program acara Team Teaching Joint Module Development Initiative dengan tema Practices of Digital Supply Chain, Business Process dan Digital Model. Nah, sekarang kita masuk di sesi kedua ini. Saya akan mempersilahkan Profesor Dr. Insinyur Marimin untuk memaparkan materinya dengan judul Business Process in Digital Agro-Industrial Supply Chain. Pak Marimin, silakan. 10-15 menit. Silakan. Terima kasih Prof. Sari. Pemirsa UGTV yang saya banggakan, melanjutkan dari sesi pertama tadi yang Prof. Taufik sudah menyampaikan konsep tentang digital supply chain, kami akan menyampaikan tentang bisnis proses itu sendiri. Dan dalam bisnis proses untuk digital supply chain, kita perlu memahami dulu juga tentang yang terakhir adalah supply chain seperti apa sih, itu barangkali penting ya. Jadi kalau kita ke arah agroindustri, maka yang perlu kita perhatikan betul adalah yang juga tadi sudah disampaikan tentang komoditi dan produk karakteristik. Yang ini barangkali yang selalu kita sampaikan kalau agri itu perishable, ya, mudah rusak. Dan ini barangkali perlu waktu bisa dikonsumsinya terbatas, sehingga kita harus memperhatikan betul ya. Kemudian yang kedua itu adalah musiman. Kalau sekarang menginginkan mangga mungkin banyak, ya, tapi lain waktu kadang dari mangga juga sulit. Nah, ini barangkali yang perlu harus kita perhatikan adalah musiman. Kemudian yang ketiga itu istilahnya kamba. Kamba itu barangnya besar, tapi yang nilainya sebenarnya sedikit ya. Contohnya aja kalau kita memanen tebu. Misalkan kita mengangkut 1 ton tebu, itu rendemennya paling ya 8-9%. Hanya 90 kilo. Kita harus bayar 1000 kilo 1 ton ya. Jadi yang sangat penting juga. Yang tidak kalah penting ya itu yang sekarang menjadi tren ini adalah climate sensitive. Kita kenal dengan El Nina, kita kenal dengan El Nino. Nah, itu akan sangat besar mempengaruhi tentang keberhasilan di sektor hulu dari rantai pasok suatu agroindustri. Untuk itu perlu kita perhatikan betul tentang produk karakteristik dari bahan pertanian ini. Kemudian yang sangat penting juga adalah tentang biaya-biaya terkait dalam satu rantai pasok. Rantai pasok suatu pertanian kan dari from the farm up to the table. Jadi dari mulai hulu sampai hilir. Dan mulai hasil itu pelakunya banyak sekali, dari mulai petani, trader, kemudian juga nanti prosesor, kemudian distributor, sampai pada konsumen. Nah, itu yang menjadi kendala itu adalah seperti Prof. Budi sampaikan di depan tadi, itu yang pertama risiko. Nah, risiko itu kebanyakan ditanggung di sektor hulu. Nah, ini kan kemudian yang kedua nilai tambah. Nah, nilai tambah itu sayangnya di sektor hulu sangat kecil. Nah, itu sebenarnya dengan unfair distribution of risk and value added. Nah, ini yang menjadi isu penting juga harus kita perhatikan nanti bagaimana peran, apakah digital supply chain itu bisa mengatasi isu tersebut yang harus kita tekankan. Jadi ada istilahnya itu imbalance dari pembagian risiko dan pembagian nilai tambah di sepanjang rantai pasok itu sendiri. Ini barangkali yang selalu kita tekankan ya. Maka dalam rantai pasok itu perlu meningkatkan suatu cara adalah bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan. Nah, itu nanti peran ini Pak, peran ini topik ya. Digital supply chain itu salah satunya bagaimana kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu rantai pasok agroindustri tadi, sehingga suatu didapatkan nanti rangkaian nilai itu yang sangat bagus. Nah,
untuk itu, apalagi di sini itu nanti peran sangat penting dari supply chain karena mengkoordinasikan dari hulu hilir ya, dari konsumen ke produsen. Ini yang sering kita hadapi adalah istilahnya itu asymmetric information. Nah, peran supply chain ini akan bisa menyebarkan suatu informasi di sepanjang rantai atau itu secara transparan, dan diharapkan dari ini meningkatkan jadi trusted ya, apalagi Pak Topik tadi menyampaikan tentang blockchain, itu tentang traceability pun juga bisa kita terapkan dengan baik. Nah, ini barangkali bisnis proses yang terkait dengan supply chain di sepanjang rantai dari aktor, dari from the farm up to the table yang kita sampaikan tadi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa merencanakan permintaan, itu demand planning and management. Sehingga kita harus dengan di supply chain kita bisa memetakan kira-kira kapan perlu mangga, berapa jumlahnya, di daerah mana. Nah, dari sini kita bisa menskedulkan kira-kira bagaimana memenuhi demand itu. Nah, perlu ada suatu perencanaan tanam, perencanaan panen secara matang ya, itu barangkali penting itu. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara konsumen dan juga produsen disebut dengan customer relationship, dan juga bagaimana kita supplier, misalkan kita akan misalkan kita yang minta produk kita itu 5 ton, padahal di grup tertentu hanya 1 ton yang ada. Bagaimana mengagregasi demand tadi? Penting sekali untuk kalau ada di supply chain dengan mudah, 5 ton disuplai dari A 1 ton, disuplai dari B 1 ton, dari C 1 ton. Ini penting sekali untuk bisa kita integrasikan ya. Dan ini semuanya akan ditata dalam suatu procurement planning. Dan untuk kasus-kasus misalkan kita memproses contohnya apel ya. Apel kan ada yang dijual fresh. Cuman sayangnya kalau dijual fresh semua ada yang lecet-lecet. Nah, kalau yang lecet apa diapain? Tentunya harus kita diversifikasi produk. Kalau apel lecet dibuat jus apel nggak masalah. Dibuat juga dibuat menjadi keripik apel juga nggak masalah. Nah, ini bisa tertata dengan diketahui dengan semuanya. Yang penting adalah bagaimana manufacturing manajemennya. Kemudian juga tentunya tadi yang mengatasi musiman Pak ya. Musiman, bisa nggak dalam mengatasi musiman ini sebagian kita kurangi dengan melakukan inventory management yang baik. Nah, kalau apel ada juga yang disebut dengan cold chain kan ya, disimpan dulu. Misalnya kita mengangkut apapun produk yang lain ya, kita simpan dulu, warehousing sistemnya seperti apa, sehingga kita mengurangi kesenjangan ya selama tidak ada produksi tadi. Karena sekali lagi produk-produk pertanian itu musiman. Nah, tentunya untuk memindahkan dari satu lokasi tertentu ke lokasi yang lain, itu tentunya sangat penting juga tentang transport manajemennya. Nah, transportasi ini kita tahu bahwa transportasi untuk barang-barang sensitif ini tentunya adalah sensitif terhadap waktu, sensitif kondisi jalan, dan yang lain. Nah, peran digital supply chain sangat penting untuk memilih rute, memilih moda, itu sangat penting untuk itu. Dan yang penting sekali lagi adalah bagaimana bisa meningkatkan tentang hubungan dengan customer service manajemennya. Ya, intinya adalah bagaimana proses ini bisa cost reduction, kemudian competitiveness improvement, and the end karena bisnis ya, misalnya profit improvement ya, secara penting itu untuk kita perhatikan. Nah, pemirsa YouTube yang kami hormati, tentunya dalam hal untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi, beberapa kendala-kendala juga dan juga potensi pengembangan suatu bisnis proses yang lebih baik, maka perlu kita perhatikan juga ini problem kalau kita mau melakukan suatu transisi atau transformasi dari traditional supply chain, disebut saja ke digital supply chain. Pertama adalah demand and supply uncertainty, jelas ya, saya mengatakan. Kemudian juga low efficiency of production. Nah, ini yang kita perhatikan juga, dan juga sering kita masih juga dalam manual business process, terus terang ya bisnis pertanian itu kebanyakan masih common sense Pak ya. Nah, bagaimana peran nanti itu bisa kita tingkatkan dan common sense itu menjadi sesuatu yang lebih tertata dengan baik melalui digital supply chain. Yang kemudian yang terpenting juga adalah tentang inventory control dan juga risiko yang saya sebutkan tadi ya, dan juga yang yang menjadi kendala kita itu kalau misalkan digital supply chain dalam rangka untuk mendukung produk-produk dari pertanian, dari petani itu kebanyakan bisnis scale-nya itu sangat kecil. Nah, bagaimana kalau yang kecil-kecil itu bagaimana mengagregasi?
Jadi agregasi bisnis yang penting sekali adalah bagaimana kita bisa menyatukan. Dan istilahnya itu tidak terintegrasi. Jadi peran adanya suatu supply chain bisa mengintegrasikan. Kemudian yang terpenting juga itu kalau yang yang traditional supply chain itu ya kadang yang terutama di sektor hulu itu adalah limited access of information. Nah, dia disebut dengan asymmetric information. Nah, dengan supply chain ini bisa menyebarkan informasi secara berimbang ya, baik dari produsen maupun konsumen secara baik. Yang terpenting juga nanti kalau semuanya sudah tertata dengan baik adalah bagaimana kita bisa menangani tentang pengambilan keputusan yang secara tepat ya. Selama ini petani nanam aja, konsumen perlu aja, nggak pernah nyambung. Jadi disebut dengan demand and supply matching menjadi sangat penting ya. Itulah barangkali yang menjadi utama dan masih kita hadapi juga tentang adanya suatu hubungan antara produsen dan konsumen itu belum tertata dengan baik. Nah, ini akan sangat bagus apabila ditangani dengan digital supply chain ini. Nah, untuk tentang yang digital supply chain tadi, saya kira tadi Prof. Taufik sudah menyampaikan dengan cukup bagus juga. Ya, intinya adalah ada yang digital world, artinya ya reality ya, reality, dan juga nanti dengan physical world. Nah, seperti yang kami sampaikan juga concern di sesi pertama tadi, ada bagaimana mengintegrasikan antara real world dengan digital world. Nah, ini yang tadi yang perlu kita berikan adalah 5W plus organization jadi penting. Jadi hardware, software, netware, brainware, dataware, dan juga nanti yang penting adalah organoware. Nah, inilah barangkali yang perlu kita siapkan dengan baik, bagaimana bisa mengintegrasikan antara mentransisikan antara traditional to digital supply chain. Nah, ini barangkali yang perlu kita perhatikan untuk sampai pada di supply chain itu aspek ini integrasi dan connectivity. Nah, mungkin barangkali nanti Prof. Budi akan menyampaikan tentang sesi tadi tentang connectivity, Pak ya. Barangkali locally integrated, globally connected. Nah, itu konsep-konsep tentang sistem logistik nasional, SIFOK nasional. Kemudian yang kedua adalah ini karena bisnis petani kecil-kecil ya, mungkin nggak bisa kita scale up. Ada orang mengatakan Pak ini, small is beautiful, Pak. Ya. Jadi kalau waktu bisnis saya masih kecil itu jalan bagus, tapi waktu diberi intervensi yang banyak itu belum tentu berhasil. Nah, aspek scale itu penting ya. Yang menjadi concern kita untuk pertanian fleksibilitas. Nah, fleksibilitas dari segi jumlah, kualitas, dan waktu. Nah, dengan adanya digital supply chain ini akan sangat meningkatkan bagaimana bisa fleksibel dalam hal untuk memenuhi keinginan konsumen. Tentunya yang menjadi penting juga adalah tentang concern dengan otomatisasi ya. Dan kebanyakan juga masih ketakutan Pak otomatisasi. Kerjaan saya ngapain ya Pak? Nah, ini barangkali perlu kita berikan bahwa bagian-bagian mana yang perlu kita otomatisasi, yang bagian-bagian mana memang perlu sentuhan oleh petani sendiri Pak. Maka hal penting untuk dalam rangka juga mendukung distribusi dari keuntungan dan juga tadi adopsi inovasi. Kadang-kadang yang contohnya dalam pasar sayur segar aja, misalkan selama ini kan yang mengemas itu langsung di supermarket. Nah, kenapa ya pengemasan sederhana nggak dikirimkan ke petani? Jadi waktu yang dikirim kepada supermarket sudah ready to sell. Jadi sudah dikemasin bagus-bagus. Jadi teknologi sederhana yang pengemasan diberikan ke petani, Pak. Jadi hal-hal semacam itu nggak bisa diotomatisasi langsung kerjaan petani yang bagus, masih mengurangi waste kan Pak ya. Ini penting sekali untuk karena food loss menjadi sangat concern kita juga ya. Dengan ada dikemas yang baik di tingkat petani itu food loss akan menjadi lebih kecil. Nah, hal-hal yang penting juga tentang implementation of supply chain ini perlu kita perhatikan dari segi demand planning tadi sudah, inventory sudah, dan juga yang penting warehouse management dan juga transfer logistik, interface with supply and quality, dan juga istilahnya adalah document handling and archiving. Nah, dengan adanya digital supply chain itu traceability sangat terbantu ya, semua tercatat dengan baik. Mungkin kalau sekarang ini ya kalau kita beli katakanlah jeruk satu box dari California itu misalkan dari barcode-nya informasi ada semua Pak. Sistem pertanian seperti apa, kemudian petani mana, dari mana. Tapi kalau kita beli jeruk dari Medan satu truk nggak tahu dari mana itu.
Nah ini barangkali akan sangat bagus sekali. Misalnya contoh saja yang relatif bagusnya Jeruk Medan Pak ya. Itu bisa diterapkan tuh Pak untuk digital business seperti apa ya, saya contoh tadi. Nah ini barangkali untuk dalam satu bisnis proses ini tentu ya tadi sudah kita sampaikan juga. Intinya bagaimana juga yang disampaikan oleh Prof. Budi tadi dalam rangka untuk meningkatkan tentang sustainability dan juga sesuai dengan agile business process. Jadi mudah menyesuaikan diri Pak, responsivitasnya dia akan sangat penting lah. Ini contoh-contoh saja dalam kasus-kasus untuk Nestle misalkan contoh ini bisa mengurangi biaya ya sampai 325 miliar dolar dan juga produksi bisa meningkat 10% dan juga profitnya bisa meningkat 2%. Contoh-contoh yang berhasil Pak. Nah ini juga ini tantangan kita untuk di Indonesia kita, bagaimana mengintegrasikan yang bisnis proses digital tadi untuk mengintegrasikan dari petani, petani melalui kalau kita punya sesuai dengan BUMP Pak ya, Badan Usaha Milik Petani. Nah itu Pak agregator. Kemudian kita mungkin BUMP bisa memiliki sesuai dengan collection center. Nah, collection center yang itu mengagregasikan tadi. Jadi di collection center itu bisa mengagregasikan produk-produk yang dari petani tadi sekitar disatukan, kemudian dipilah ya, grade A, grade B, grade C. Yang grade A langsung dijual misalkan yang fresh kayak kalau contoh apel tadi, yang grade B, grade C masuk ke agroindustri. Agroindustri. Nah, agroindustri bisa jadikan dodol apel, sari apel, keripik apel, itu hal penting ya. Artinya bisa mengurangi loss ya. Dan tentunya hal itu harus terkoordinasi dengan suatu sistem perencanaan yang baik. Nah ini peran digital supply chain bisa ke pusat pengendali Pak. Sebagai nerve system ya lah. Nah, contoh yang paling gampang nerve system ini Grab, Gojek, ya Grab Food. Dia Grab kan nggak punya warung sendiri kan, nggak punya toko sendiri kan. Tapi bisa mengorganisasi lain. Atau yang Grab Car, dia nggak punya mobil, nggak punya driver, tapi bisa mengintegrasikan semuanya. Ini barangkali sudah masuk ke dengan pusat pengendalinya. Dan rangka itu memang dalam rangka untuk tentunya untuk di pusat kendali yang baik untuk kasus yang di supply chain ini mungkin nggak seradikal kayak GrabFood. Kita bisa perlu ada dengan apa namanya itu distribution center ya, DC yang terkait produk tertentu. Silahkan aja barangnya sangat bagus untuk bisa kembangkan. Artinya kita bisa nanti bisa menghubungkan dari from the park up to the table itu menjadi reality dalam bisnis proses di dalam di supply chain ini. Nah ini tentunya tadi mengintegrasikan beberapa teknologi yang Pak Taufik sampaikan tadi, digital dengan artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya lah, big data dan sebagainya, dan juga sangat mendukung dan digital supply chain ini. Nah itulah barangkali yang bisa kami sampaikan untuk bisnis proses digital supply chain, dan juga kita sampaikan juga beberapa hal tentang transisi dari traditional supply chain menjadi suatu digital supply chain, kira-kira critical business process yang perlu kita sesuaikan di mana. Saya kira itu Prof. Sari yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Marimin. Jadi ini menarik begitu ya. Jadi ada kesinambungan antara sesi 1 dengan sesi 2, di mana tadi Prof. Marimin menyatakan from the farm up to the table. Dan dilihat begitu banyak pelakunya di situ, terjadi di situ adanya resiko, dan kebanyakan masih di hulu begitu ya Prof. Marimin. Kemudian juga ada nilai tambahnya, terjadi unfair distribution dari hulu ke hilir, asymmetric information, kemudian dijelaskan ada banyak masalah di situ. Di semua itu dengan digital supply chain kita akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas gitu ya. Ujung-ujungnya apa sih? Biayanya bisa diturunkan, kemudian juga daya saingnya meningkat. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam transformasi dari supply chain biasa menjadi digital supply chain, salah satunya saya tertarik dengan kata-kata mengagregasi gitu ya, agregasi dari bisnis kecil-kecil. Dari tadi kita bicara di hulu ada petani, tapi bagaimana nih sekarang? Bisa diceritakan mungkin Prof. Marimin lebih jelas sedikit saja, bagaimana dengan, kalau petani-petani itu kan juga skalanya macam-macam, ya, begitu ya. Termasuk juga saya ingin tahu bagaimana tentang di prosesornya, di pengolahnya. Itu juga ada, kalau kita bicara usaha kecil menengah, itu juga macam-macam. Nah gimana nih kira-kira kita gabungkannya? Nanti mungkin saya juga akan minta pendapat dari Prof. Taufik dan Prof. Budi. Silahkan Pak. Sesuai tambahan saja, tadi kan ada dengan collection center ya. Nah collection center itu sedapat mungkin ada di di dekat atau semacam
farm ya, tempat penanam komoditas. Nah, tentunya untuk mengoperasikan collection center tadi harus dulu satu kelembagaan yang baik, Bu Sari. Baik, kelembagaan ini bisa juga kelembagaan melalui koperasi ya. Nah, sekarang ini kan koperasi dan UMKM kan sudah menjadi prioritas dari pemerintah. Ya. Itu yang harus kita dukung. Jadi dengan dukungan koperasi, kelembagaan mengagregasikan suatu petani-petani yang di sekitar, tentunya melalui satu kerjasama, apakah melalui suatu kontrak atau melalui hal yang lain. Nah, tentunya di dalam collection center ini supaya juga meningkatkan semacam efektivitas dan efisiensinya, perlu ada satu pembinaan. Nah, tadi kan contohnya supermarket punya teknologi pengemasan. Nah, pengemasan ini kita kirimkan ke ke collection center. Yang tadi Prof Budi menyampaikan bagaimana adopsi dari inovasi tadi jadi penting ya, itu menjadi suatu pembinaan. Maka saya kira adanya suatu pendamping lapang atau penyuluh untuk kasus besar ya, itu perlu diberikan oleh institusi pemerintah kita. Nah, ini akan memudahkan kalau sudah ditata dengan baik di collection center, waktu akan dikirim ke produsen, konsumen itu sudah tertata baik, apa konsumen end consumer ataupun konsumen sebagai agroindustri. Jadi spesifikasi barangnya sudah jelas. Oh, saya kirim ke misalkan apel, saya kirim ke perusahaan jus apel, atau misalkan saya kirim ke jus yang lain, atau saya kirim kepada misalkan keripik apel lah, itu barangkali itu harus disesuaikan untuk disediakan agroindustri. Saya kira itu bisa saya tambahkan, Prof Sari. Oh, baik ya, jadi akan ada collection center baik di tiap-tiap aktor yang kira-kira memang membutuhkan, begitu ya Prof Marimin. Bisa mungkin Prof Taufik menambahkan untuk hal yang seperti ini? Ya, terima kasih Prof Sari. Menurut saya salah satu kenapa kita mendiskusikan ya lebih banyak ke aspek transformasi digitalnya, karena sebagaimana kita ketahui ada 4 pilar itu ya yang harus kita lakukan perubahan dan transisi itu di dalam transformasi digital. Yang pertama yang disampaikan oleh Profesor Marimin tadi adalah transformasi dari sisi bisnis proses gitu. Itu adalah yang paling penting gitu, karena tanpa adanya perubahan di bisnis proses itu mustahil ya kita bisa lakukan transformasi digital itu, terutama di agroindustri gitu. Menarik sekali tadi Profesor Marimin menyampaikan dari awal apa saja aktivitas-aktivitas bisnis itu yang harus dikelola itu di dalam digital supply chain gitu. Sebagaimana kita ketahui, kalau itu menyangkut pada petani atau barangkali juga agroindustri secara keseluruhan, terdapat keterbatasan sumber daya, baik itu dari fasilitas sumber daya manusianya dan mesin, barangkali juga dari sisi aset gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan ya bagaimana kita bisa mengharapkan petani bisa melakukan proses, melakukan agregasi planning dalam jangka waktu setahun atau setengah tahun ke depan. Bagaimana dia bisa maintain misalkan hubungan dengan pelanggannya, bagaimana dia bisa menjamin bahwa target-target mutunya itu bisa dikendalikan gitu. Menurut dari apa yang kita pahami, bagaimana proses bisnis itu dirubah, di sanalah perannya nanti kita melakukan semacam ekstraksi. Ya. Proses-proses itu yang disesuaikan itu dengan bagaimana sebetulnya dilakukan oleh masing-masing petani atau agroindustri kecil itu menjadi program-program yang bisa dijalankan dengan AI gitu misalkan. Ya. Sehingga petani tidak harus melakukan investasi atau mencari sumber dayanya sendiri gitu. Nah, ini yang akan mengubah sama sekali landscape dari digital supply chain itu. Di mana tadinya hanya dimungkinkan hanya dipakai oleh industri atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai sumber daya besar, kita bisa turunkan itu pada level yang lebih bisa dikelola oleh level petani kecil atau para agroindustri yang punya keterbatasan sekian banyak ya dari sisi aset, dari sisi sumber daya gitu. Karena sekian banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh ahli, oleh tenaga kerja terlatih, itu semua bisa kita pindahkan ke AI, dan inilah yang menjadi tantangan kita dalam waktu dekat ini. Oke, baik. Terima kasih Prof Taufik. Wah, ini tambah menarik nih ya. Prof Budi mau memberikan tambahan, tapi singkat ya Prof. Singkat, siap. Saya tertarik yang aspek sosial ya dari sustainability tadi dikatakan bahwa ada unfair financial distribution gitu ya. Jadi saya sih mengharap jangan sampai tadi ada cost, ada competitiveness, dan ada profit.
selalu ada dua kutub kan, hulu dan hilir. Iya. Jangan sampai nanti dengan digital transformation pun justru nanti ada hilirisasi profit, huluisasi cost. Jangan petani cost-nya tetapi yang untung yang di hilir. Itu tantangan sebenarnya ya. Ya, mudah-mudahan dengan digital transformation ini justru kita melihat bahwa kan salah satunya kan metriknya kan transparansi. Transparansi itu adalah untuk mengurangi asymmetric information gitu. Sehingga petani pun akhirnya melek di sisi hilirnya ada apa nih. Sehingga dia bisa mengantisipasi dengan produksi. Jadi dia punya pilihan-pilihan yang banyak untuk diversifikasi. Sekira itu saja singkat. Baik, terima kasih. Waduh, ini kalau misalnya mau ditambahin kita bisa berlama-lama, tetapi waktu juga yang batasi kita. Jadi baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana bisnis proses dalam agroindustri. Ini menjadi seru dan menarik karena menghubungkan antara sesi 1, konsep dan kepentingan terhadap yang sesi 2. Diskusi akan berlanjut pada segmen 3. Pemirsa UGTV jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda program berikut ini. Terima kasih. Halo pemirsa UGTV, terima kasih masih setia bersama kami dalam program kesayangan kita, yaitu Team Teaching Joint Module Development Initiative dengan tema Practices of Digital Supply Chain, Business Process, dan Digital Model. Kita akan melanjutkan pada sesi ketiga, tapi sebelum melanjutkan ke sesi 3 ini, mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Pada tataran strategis, Ibu Kota Nusantara menerapkan strategi logistik atau pengangkutan yang inovatif. Strategi tersebut berupaya untuk mewujudkan hal-hal berikut. Pertama, memisahkan lalu lintas barang dengan penumpang demi keselamatan di jalan raya dan manfaat efisiensi. Kedua, memusatkan lalu lintas barang strategis di pinggiran kota dalam koridor transportasi yang melayani gerbang eksternal utama. Cara ini dapat membebaskan daerah pusat dan yang berkepadatan tinggi dari kendaraan angkutan berat, serta meningkatkan pemanfaatan rute, waktu operasional, dan protokol keamanan. Ketiga, menempatkan pusat-pusat konsolidasi tingkat makro di jalur-jalur pengangkutan strategis. Keempat, menerapkan sistem hub and spoke, untuk mendukung operasi terkonsolidasi pada tingkat pengembangan. Kelima, menggalakkan solusi logistik yang ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi baru yang mendukung inovasi pengiriman jarak jauh seperti sepeda motor listrik, drone, dan automatic vehicle. Koridor angkutan strategis merupakan bagian dari strategi pengangkutan atau logistik berlapis untuk Ibu Kota Nusantara. Konsep strategi pengiriman barang atau logistik bertujuan untuk menciptakan sistem logistik yang efisien dan berdampak minim terhadap lalu lintas kota dan meningkatkan keselamatan dari aspek transportasi. Strategi tersebut terdiri atas hierarki yang telah ditentukan rentangnya mulai dari tingkat regional hingga sampai ke tujuan akhir. Tingkat regional sebagai tataran tertinggi meliputi bandara kargo, pelabuhan kargo, rel barang, dan angkutan truk besar. Selanjutnya, muatan logistik tersebut akan dikelola ke dalam pusat konsolidasi primer untuk didistribusikan ke moda transportasi yang lebih kecil dan lebih ramah lingkungan dan kemudian dikirimkan ke tingkat kota KIKN. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi dalam skala yang lebih kecil, yaitu pusat konsolidasi komunitas yang bangunannya diintegrasikan di kawasan perkotaan. Terakhir, barang pada tahap final akan didistribusikan ke tujuan akhir dengan menggunakan transportasi first, last mile. Pertimbangan utama lainnya untuk pusat konsolidasi mencakup hal berikut. Lokasi. Lokasi pusat konsolidasi harus terhubung dengan jaringan jalan raya dan terintegrasi dengan kebutuhan baik untuk distribusi maupun layanan pengiriman sesuai dengan persyaratan operasional kota atau operasi rantai pasokan industri Ibu Kota Nusantara. Ukuran. Skala pusat konsolidasi ditentukan oleh volume dan penyebaran lalu lintas yang diproses setiap harinya. Pusat konsolidasi umumnya akan mencakup area yang digunakan untuk pemindaian keamanan, penyimpanan di luar lokasi, fasilitas barang yang didinginkan dan dibekukan,
tempat bongkar muat, fasilitas untuk pengemudi dan pengangkut barang, dan aktivitas lainnya. Jenis kendaraan. Pengiriman yang dilakukan oleh kendaraan kecil lalu diganti dengan kendaraan yang lebih besar dan sebaliknya. Jenis armada khas yang digunakan dalam model hierarki adalah hub and spoke. Keberhasilan strategi pengangkutan barang logistik sangat terkait dengan kebutuhan logistik bisnis dan industri. Sebagai kota yang masih hijau, Ibu Kota Nusantara menawarkan kesempatan untuk secara holistik mengembangkan peralatan standar dan perangkat pendukung, prosedur operasional standar, proses pergerakan, dan konsolidasi dalam hubungan dan integrasinya dengan berbagai industri yang dibangun dan dikembangkan di dalam Ibu Kota Nusantara. Baik, setelah tadi kita menonton tayangan, maka kami akan minta Prof. Budi sebagai dosen pengampu untuk berdiskusi tentang materi yang tadi ditayangkan. Silakan Prof. Budi. Baik, terima kasih Prof. Marimin, Prof. Taufik. Nih sebenarnya kenapa di segmen tiga ini kita angkat tentang strategi logistik di IKN, karena menjadi tantangan buat kita semua ya. Karena kan mulai dari nol nih, kan gitu ya. Tadi dikatakan bahwa 3 konsep yang kota yang akan dibangun di IKN kan smart city, forest city, dan spong city gitu ya. Dengan visinya kan menjadi kota dunia untuk semua. Tujuannya sebagai identitas nasional. Nah, ini yang menarik nanti yang menjadi pemacu dan pemicu diskusi kita. Yang kedua adalah kota berkelanjutan di dunia, dan yang ketiga adalah penggerak ekonomi sehingga menjadi epicentrum baru ekonomi nasional. Nah, sebelum kita diskusi mungkin izin saya sekilas dulu ya Prof. Marimin, Prof. Taufik, dan Prof. Sari sekilas tentang IKN. Nanti kita lihat bahwa IKN itu kan luas totalnya 256.000 hektar yang terdiri dari kawasan pengembangan IKN ya, yaitu 200.000 lah kita bulatkan. Kemudian ada yang namanya kawasan Ibu Kota Nusantara itu 56.000. Di antaranya adalah sekitar 6.671 hektar itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Dan kalau kaitannya dengan jalur logistik dan distribusi nanti wilayah IKN kan punya luas laut itu di Selat Makassar. Ya, laut IKN itu seluas 68.000 gitu. Nah, terkait dengan tema yang akan kita diskusikan di segmen yang ketiga ini kan lagi-lagi ini pengantarnya sudah disampaikan ketika kita ngobrol sama Prof. Taufik dan juga Prof. Marimin di episode transisi ya, modul 1, modul 2. Tadi sempat disebutkan lagi ada istilah locally integrated, globally connected. Karena nanti akan menjadi super hub ekonomi. Sehingga dengan 6 pilar. Nah, ini yang menarik sebenarnya adalah pilar yang nomor 3, klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan. Itu adalah klaster ekonomi yang penting ya, karena IKN itu nanti oleh 6 pilar ya. Tapi yang saya akan menyoroti yang klaster industri berbasis pertanian ya. Tetapi tentu didukung dengan industri 4.0, dan ini juga menjadi wilayah pembelajaran kita, kemudian juga kota cerdas. Dan yang di bawah itu justru bagaimana infrastruktur logistiknya. Sehingga nanti logistik, infrastruktur, ICT, konektivitas itu bisa mendukung IKN itu sebagai super hub ekonomi Indonesia. Terutama di 2045. Nah, untuk gambaran saja nanti gimana positioning dari sentra-sentra industri dan juga nanti bagaimana pergerakan, pergerakan material, pergerakan orang itu nanti kita lihat di sini gitu ya. Jadi IKN itu ada 9 wilayah perencanaan, gitu kan. Nomor 1 itu KIPP, itu yang di tengah itu ada kawasan inti pusat pemerintahan. Di situ kemarin perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 kan di sana, dan alhamdulillah saya dengan Bu Rektor pun nginep di sana gitu ya, di lokasi kampus program doktor internasional. Nah, 9 ini kalau dilihat kan ada yang sisi ke sebelah barat ya, sebelah kiri kan sebelah barat gitu ya. Kemudian yang ada 3 wilayah pengembangan itu justru di sisi timurnya, di pesisir Selat Makassar. Ini kan akan menjadi penting ya, pertimbangan bagaimana nanti logistiknya, bagaimana arus barangnya, arus orangnya. Sehingga kalau saya soroti satu persatu, itu ada hal yang menarik sebenarnya ya. Yang pertama, jelas KIPP adalah pusat pemerintahan nasional gitu ya. Kita lewat saja, kemudian kita bergerak ke arah barat gitu ya. Ini pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Itu yang nomor 3 gitu ya. Kemudian nomor 4 kita mulai ke timur itu energi baru terbarukan.
gitu ya. Kemudian nomor 4, gitu kan, nomor 4 itu adalah di timur 2 ya, pusat hiburan skala internasional. Kemudian wilayah perencanaan yang kelima adalah pusat pendidikan tinggi skala internasional dan pusat riset dan inovasi. Oke. Kemudian kita bergerak selanjutnya ke yang nomor 6 gitu ya, untuk yang di utara wilayah Pagayuban yang mendekati ke Samarinda. Itu adalah pusat riset dan inovasi. Di sini khusus pertanian dan kesehatan. Nah, yang kita akan bicarakan justru yang nomor 7, 8, 9. Nanti kita lihat bagaimana nanti ada konsolidasinya di mana, padahal nanti distribusi lokalnya kemana, ekspornya kemana kan gitu ya. Nah, yang nomor 7 itu adalah pusat distribusi dan perdagangan komoditas kawasan. Ini pusat konsolidasi ya kalau tadi di video tadi ya, atau nanti bagaimana nanti pengumpulnya gitu kan. Ya nomor di nomor 7 itu kan Simpang Samboja itu adalah sebenarnya kayak model pertigaan ya. Kan mungkin pernah ke sana jalan tol kan ada Balikpapan ke Samarinda tuh. Nah, itu yang ke arah kiri yang Bukit Soeharto itu. Nah, itu Simpang Samboja. Nah, itu akan dipusatkan sebagai pusat distribusi dan itu adalah pergudangan dengan gudang cerdasnya. Itu kan kemarin kan sudah ada groundbreaking juga. Nah, ini kan pusat konsolidasi yang tadi disampaikan sehingga nanti baik nanti didistribusikan ke hilir, ke IKN ya, untuk barang-barang, ataupun nanti yang mungkin untuk ke regional maupun ke internasional kan gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 8, Kuala Samboja, nah ini, pusat agroindustri dan industri pangan. Tentu dengan industri 4.0-nya gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana wilayah pengembangan untuk Kuala Samboja ini justru peruntukannya, dan ini sudah muncul di rencana detail tata ruang. Jadi sebagai kelanjutan dari peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 tentang rencana induk IKN. Nah, ini yang sebenarnya menarik bagaimana nanti sistem distribusinya kan gitu. Supply chain-nya bagaimana gitu. Ini kan belum nih. Baik. Nah, ini ke depannya kan sampai tahun 2045 kan ada KPI juga gitu loh, bahwa semuanya kan bergerak secara cepat dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang nomor 9, pusat kegiatan berbasis pertanian dan perikanan. Ini Muara Jawa. Ini komoditas masuk kita semua ya, yang kita kembangkan gitu loh. Sehingga saya katakan ke teman-teman, ini kan kami selalu membahas IKN itu setiap minggu. Jadi di setiap Senin jam 8:30, jam 10 itu ada namanya UG Talk serial IKN gitu. Tapi dari berbagai perspektif keilmuan gitu, dan sama melibatkan pembicara dari OIKN ataupun dari pakar-pakar eksternal. Nah, sehingga bagaimana nanti merancang supply chain dari awal gitu ya, sehingga yang dari kita yang idealnya gini ya, yuk ini kan betul-betul dari nol, bukan berarti nol betul ya, karena kan udah ada Samarinda dan sama Balikpapan, karena sekarang ini kan rantai pasok IKN itu untuk pembangunan di tahap kedua tuh 2022 sampai 2024 itu sangat mengandalkan infrastruktur di Balikpapan. Ya, betul. Sangat mengandalkan untuk arus material, bahan bangunan dan sebagainya, tenaga kerja kan gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya ini yang kita lihat bagaimana aksesibilitasnya gitu ya. Karena dengan tadi plot-plot tadi sebenarnya nanti akan dibangun kalau tol udah ada nih yang di atas ya. Ini kan Balikpapan Samarinda yang di atas. Nah, yang kiri sudah mulai dibangun dari simpang Samboja itu ke arah IKN, itu sudah ada jalan tol. Bahkan nanti ada Pulau Balang dan sebagainya ya. Kemarin mungkin udah hampir jadi lah. Kemudian yang kedua, ini belum. Nanti ada kereta antar kota Balikpapan Samarinda dan juga kereta dalam kota. Nah, ini juga menarik karena kan logistik mungkin salah satunya mungkin pilihan moda ya. Apakah lewat laut, lewat darat pun apakah lewat truk ataupun lewat kereta gitu. Dan yang sekarang eksis adalah ada 4 pelabuhan. Yaitu ada pelabuhan Karyango, pelabuhan feri dan juga angkutan besar. Itu di sisi Balikpapan, kemudian untuk angkutan penumpang itu pelabuhan Semayang. Kemudian di sebelah baratnya itu ada pelabuhan Buluminung, ini masih tidak masuk ke IKN tapi masuk ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, dengan tadi disampaikan bahwa IKN itu salah satu klasternya adalah industri pertanian berkelanjutan. Dan ternyata wilayah pengembangannya ada yang fokus ke agroindustri dan
pangan. Gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan buat kita gitu ya. Betul, Sehingga nanti mudah-mudahan dengan mengangkat isu tentang pembangunan IKN dari perspektif logistik, karena itu juga kita berbicara rantai pasok, ini kan mimpi-mimpi idealisme kita dalam supply chain yang agile, yang transparan, ataupun yang semua jenis-jenis teknologi, karena IKN pun sudah membuat cetak biru bangunan cerdas, hijau cerdas, dan juga cetak biru kota cerdas. Dan itu semuanya selalu berbicara tentang teknologi terkini. Sekali itu, Prof. Sari sebagai pengantar diskusi kita, ini tantangan yang luar biasa buat kita, yang mudah-mudahan kerjasamanya tidak hanya tim teaching, ya juga joint research gitu ya, untuk di supply chain di IKN. Gitu, Prof. Sari. Baik, terima kasih Prof. Budi. Wah, ini jadi sangat menarik. Jadi sesi 1 tadi kita berbicara tentang konsep dan kepentingan, kemudian dilanjutkan di sesi 2 tentang bisnis prosesnya, yang ketiga kita masuk tadi tayangan tentang strategi di IKN. Nah, ini menjadi tantangan kita memang akhirnya, bagaimana kita merancang ke sana, begitu ya. Nah, mungkin tadi sudah dari Prof. Budi, sekarang saya minta dulu ke Prof. Taufik, begitu ya, untuk kira-kira gimana nih Pak Prof. Taufik melihat tantangan begitu besar. Sekarang tadi terkait dengan pertanyaan pertama, sudah siap belum sih begitu kita ini untuk begitu ya, masih ada hambatan, tapi rasanya kita semua optimis ini. Silahkan Prof. Taufik. Ya, terima kasih Prof. Sari dan Prof. Budi. Ini adalah use case yang sangat gede ya, yang menjadi tantangan kita sebagai bangsa. Bagaimana dari awal kita diberi tantangan untuk menyiapkan ya sebetulnya masa depan anak cucu kita barangkali yang nanti akan menikmati ya. Tapi menurut saya itu sudah sangat mungkin itu kita mulai dari sekarang. Terutama kalau dilihat ya bahwa kemampuan anak bangsa ini sebetulnya itu mampu-mampu saja gitu. Sehingga yang diperlukan itu nanti bagaimana kita memformulasi ya secara lebih hati-hati supaya perencanaan yang tadi sudah disusun sedemikian detail dan rigid ya menurut saya itu sudah sangat-sangat tepat ya. Dan mungkin ya sebagian besar masyarakat kita belum tersosialisasi dengan baik nih dengan apa sebetulnya yang mau dilakukan ya di ibu kota Nusantara kita ini gitu. Tapi kita sebagai kalangan akademis itu menurut saya ini satu use case yang luar biasa ya. Banyak sub use case yang barangkali ratusan bahkan ribuan nanti yang bisa kita formulasi dengan benar gitu dari awal. Itulah sebabnya menurut saya kalau ini bisa kita susun ya dalam satu tahapan di mana kita sebetulnya ya membangun satu sistem besar ya, yang akan menjamin bahwa 6 klaster yang akan dijalankan ya, di dalam Super Hub ini berjalan, itu tentu saja memerlukan konsentrasi penuh ya. Dan satu poin yang menurut saya sangat menarik adalah bahwa hari ini kita melihat bahwa kata lain dari sistem itu sebetulnya adalah interoperability. Ya, jadi kita tidak mungkin ya membangun satu super hub gitu kalau interoperability dari sekian banyak kepentingan ya, terutama dari permasalahan yang kita bahas hari ini adalah permasalahan digital supply chain dan logistik ya, itu tidak kita pertimbangkan dengan benar ya dari awal gitu. Salah satu yang penting itu nanti adalah meletakkan prioritas-prioritas apa saja gitu dari 6 klaster ekonomi ini. Nah, terutama kalau kita bicara tadi dari sisi kepentingan agroindustri dan tentu saja yang terkait dengan industri pangan, harus sesegera mungkin ya kita menurunkannya itu menjadi satu semacam blueprint gede ya, yang nanti akan diterapkan itu di bagian yang 7, 8, 9 yang Profesor Budi sampaikan tadi gitu ya. Sehingga dengan demikian nanti apa yang kita maksud sebagai interoperability dan lebih lanjut lagi sebagai interkonektivitas dari fasilitas digital supply chain yang kita diskusikan dari awal tadi itu betul-betul bisa terwujud gitu. Nah, saya melihat bahwa karena ini kita lakukan itu dari awal, maka bagaimana kita mendesain bisnis proses yang terkait dengan pusat-pusat agroindustri dan industri pangan itu menjadi sangat perlu ya kita perhatikan dari awal gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menyelesaikan ya bagaimana sebetulnya kerangka infrastruktur fisik, bagaimana sebetulnya kerangka infrastruktur telekomunikasi, maka yang ke atas itu bagaimana kita menunjukkan bahwa use case yang kita maksud itu untuk dijalankan sebagai blueprint ya untuk dijalankan pada agroindustri dan industri pangan itu menjadi tantangan kita selanjutnya. Dan kita perlu
identifikasi ya sekian banyak itu pusat-pusat sentra produksi ya yang nanti kita anggap itu akan menjadi pemasok ya bagi kawasan agroindustri dan industri pangan ini. Kalau kita lihat sekarang itu semua itu masih dominan itu diambil dari Jawa misalkan ya. Sehingga mau tidak mau nanti kita harus memikirkan di wilayah mana sebetulnya yang nanti juga akan diberi penekanan dalam mensupport ya blueprint ke depan ini itu menjadi pemasok utama gitu. Jadi kita tidak tergantung itu dari Jawa saja atau barangkali juga lebih jelek lagi nih tergantung dengan impor misalkan ya. Nah, sehingga bahan pemenuhan ya dari pasokan ini menjadi sangat perlu gitu. Itu yang menurut saya yang pertama. Lalu yang kedua dari aspek interoperabilitas di mana sistem itu nanti akan kita bangun tentu saja bagaimana benchmark ke depan ya dari sisi teknologi itu dalam waktu 20 tahun ke depan itu kita bayangkan. Jadi kalau kita lihat misalkan ya di contoh di luar negeri barangkali di Jepang misalkan ya kenapa mereka hari ini itu begitu mudah ya untuk membangun masyarakat mereka menjadi lebih kuat itu karena memang sejak tahun 50-60-an itu dari sisi master plan kota masing-masing itu betul-betul direncanakan dengan baik ya. Jadi fasilitas logistik, bagaimana fasilitas pensupport dari kegiatan industrinya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu ya, tapi itu betul-betul sudah direncanakan. Menurut saya itu ya kira-kira Prof. Sari itu hal-hal yang mungkin barangkali pertama kali dulu kita perhatikan. Baik, terima kasih Prof. Taufik. Bagaimana dengan Prof. Marimin nih? Baik, kami setelah melihat dari rencana besar ya tentang sistem logistik dan rantai pasok dalam rangka mendukung kebutuhan di IKN itu sebetulnya kita sudah mempunyai konsep itu dengan Sisloknas, Pak, Sistem Logistik Nasional. Nah, saya kira itu perlu menjadi satu acuan juga dalam rangka untuk mengembangkan suatu detail desainingnya, yaitu yang mencakup dalam Sisloknas itu adalah 6 driver utama, yaitu pertama adalah komoditinya. Tadi kan sudah disebutkan ya, agroindustri dan pangan dan perikanan. Nah, itu tentu kan list komoditi banyak sekali itu. Betul. Nah, perlu harus kita mulai pilah-pilah mana yang bisa dipenuhi di lokal dan mana yang dipenuhi di daerah sekitar atau mungkin dari pulau yang lain atau malah kadang terpaksa impor terutama gandum Pak ya, kita nggak punya gandum. Itu kan masih perlu gandum banyak, nggak perlu impor masuk ya. Nah, jadi seperti apa itu sebenarnya komoditi menjadi penting. Yang kedua saya kira dimanapun ya dalam membangun itu betulnya infrastruktur ya. Nah, infrastruktur saya kira tadi sudah mulai ada planning pengembangan perwilayahan tadi ya, itu saya kira sudah bagus sekali. Dan tidak kalah pentingnya itu memang kita yang ke arah sesi pertama tadi digital supply chain dari infrastruktur ICT-nya. Termasuk tadi yang 5W plus 1 tadi ya. Organoware menjadi penting sekali untuk kita perhatikan hardware, software, firmware, netware, dataware dan juga organoware. Dari awal kita harus kembalikan ke situ. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah ini ya dari awal harus kita mulai melibatkan pengusaha logistiknya, Pak. Mau tidak mau kan kita nggak mungkin tidak melibatkan mereka kan yang operasional dari beliau gitu. Maka perencanaan dari awal harus dilibatkan siapa tahu Pak untuk dari awal. Dan yang setelah lagi adalah SDM ya sumber dayanya karena melibatkan jaringan dari awal sampai akhir dan kita tahu bahwa di IKN itu daerah baru. Nah, apakah concern kita untuk memindahkan SDM dari pusat-pusat di Jawa misalkan ya bahkan ke sana itu juga perlu strategi yang sangat bagus ya. Termasuk nanti bagaimana juga perhitungan kita kan harus juga memperhatikan tentang logistik yang terlibat untuk mensuplai SDM yang di IKN sendiri kan sekarang dalam rangka transisi sangat besar sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kelembagaan. Dari awal harus kita mulai susun tentang kelembagaan seperti apa ya itu konsepnya itu. Nah, tentang komoditas tadi ya menarik kami juga sebutkan juga sebenarnya kita juga punya namanya SLIN Pak, Sistem Logistik Ikan Nasional yang terkait dengan maritim tadi Pak ya. Jadi seperti apa ada kekurungan dan juga tadi kan ada kawasan laut juga Pak ya. Ada. Nah, di kawasan laut itu barangkali perlu kita integrasikan dengan SLIN ya, Sistem Logistik Ikan Nasional dan itu kalau di Kementerian Perikanan itu ada direktorat sendiri Pak, Direktorat Logistik Ikan. Itu saya kira kita bisa aja diskusi juga seperti apa untuk perencanaan ini ya.
Dan yang barangkali yang gak kalah penting ya itu traceability tadi Pak. Sebenarnya kita punya sistem udah punya, kalau di Kementerian Perikanan udah punya Sterina Pak. Dalam kata traceability dari penting ya. Jadi kita harus mulai pertama itu melihat dulu sistem yang ada di kita ya. Kemudian apakah masih bisa dimodifikasi, diintegrasikan. Nah, sebelum kita akan membangun sesuatu yang benar-benar baru Pak ya. Saya kira itu menjadi penting ya. Untuk itu pentingnya dalam pengembangan sistem ini memang ya pendekatan sistem Pak. Pendekatan sistem jadi penting ya. Jadi konsep dari kita dari awal ya. Dan pendekatan sistem kan dimulai dengan system thinking kan. Nah dulu kan ya system thinking itu yang sangat terkenal kan, there is no blame, there is no outside. Yang mana harus melibatkan semua orang. Dan juga seorang ya yang penting untuk pengembangan ke depan. Di samping itu tentang tata operasionalnya itu perlu saya kira ya kita harus mulai itu klasifikasi mana yang sifatnya direktif, mana yang strategik, mana yang taktis, dan mana yang operasional. Nah itu barangkali yang perlu kita siapkan dengan baik perencanaannya. Saya kira itu Bu Sari dari saya. Baik, terima kasih Prof. Marimin. Ini jadi menarik sekali karena memang tadi Prof. Budi mengatakan bahwa kita menuju kepada sustainability dan jadi juga penggerak ekonomi. Nah, di mana nanti digital supply chain ini harusnya menjadi alat yang sangat mensupport, kan begitu ya. Jadi mungkin kalau kita tanya lagi, jadi apa nih? Tadi pertanyaan pertama saya adalah Indonesia sudah waktunya belum? Kemudian dilanjutkan, bisa, tetapi kita harus memikirkan ini dan sebagainya. Nah mungkin yang sekarang saya ingin tahu dari para narasumber kita hari ini, dosen-dosen pengampu ini adalah kalau sekarang diminta rencana, tadi kan kita sudah katakan, kita ingin masuk ke sana ya, artinya itu memang tugas kita, itu challenge yang besar atau tantangan terbesar bagi kita. Jadi kira-kira apa yang harus kita perhatikan dalam rangka pengaplikasi dari digital transformasi ini? Silahkan kita mulai dari Pak Prof. Budi dulu. Siap, terima kasih. Mungkin kita cermati dulu, betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Taufik ya, dari sisi konsep, dari sisi perencanaan ya. Untuk infrastruktur dan platform digital itu sudah sangat detail ya. Tapi lagi-lagi kan perencanaan kan kadang-kadang mungkin dengan realisasi dan dieksekusinya kan juga hal yang berbeda gitu ya. Nah yang menarik sebenarnya nanti kita lihat bahwa ini kan belum melihat aktor-aktor utama yang nanti untuk setiap komoditas. Belum terlihat aliran bahan dan aliran data. Kalau limbah sudah, karena mereka termasuk infrastruktur utilitas itu, air, listrik, limbah, mana penanganan limbah yang komunitas, mana itu sudah dirancang dan sudah mulai dibangun gitu ya. Tetapi yang belum di sini justru adalah tantangan kita adalah bagaimana aktor-aktor untuk setiap produk gitu. Gitu ya. Ya, betul. Karena yang menarik di dalam konsep IKN pun ternyata ada transformasi digital untuk usaha kecil dan menengah. Betul, mereka akan menjadi pemasok utama terhadap industri skala besar ya dengan yang 6 klaster ini. Tetapi kan bagaimana rantai pasok ke para pemasok yang tadi ya, kita bagaimana agregasinya, bagaimana koleksinya gitu ya. Nah justru kalau melihat kita justru bagaimana peta aliran data dan informasi, saya aliran tadi terkait dengan aktor-aktor dan komoditasnya. Ini kan baru big picture-nya gitu ya. Betul, kita belum tahu, agroindustri kan luas ya, apa aja di situ gitu ya. Pertaniannya tetap, tapi pertanian berbasis pertanian itu adalah lokal dan juga lebih ke arah herbal. Potensi yang punya keunggulan-keunggulan di seperti itu, Prof. Sari. Baik, terima kasih. Prof. Taufik dan Prof. Marimin ini sekaligus singkat untuk sekaligus closing gitu. Silakan. Jadi seberapapun ya gedenya tantangan akan selalu bermuara pada seberapa kesiapan kita. Untuk tantangan IKN menurut saya itu bukan satu pertanyaan lagi, tapi itu satu kewajiban kita untuk menjawab segera. Jadi ya kesiapan kita lah yang ditunggu. Kita siap atau tidak siap, tantangan global akan selalu menjadi yang harus kita jawab gitu. Baik. Nah, menurut saya yang segera harus disiapkan itu ini blueprint ya. Saya kira blueprint tadi Prof. Budi mengatakan blueprint per community belum ada. Ya, per komoditas. Blueprint keterlibatan aktor belum ada. Nah, saya kira itu yang harus segera disiapkan, bagaimana kita perlu menyiapkan blueprint ya. Itu blueprint di sana kita bisa level 1. Nah, kalau di level 1 sudah kesepakati, kita bisa mulai masuk ke membuat suatu big picture-nya untuk ke yang level 2 Bu Sari ya. Saya kira itu perlu segera harus kita diskusikan bersama ya. Kita bisa berperan lah dalam rangka untuk merumuskan blueprint dan juga nanti bisa merumuskan adalah big picture dari
di supply chain untuk khususnya untuk klaster agroindustri dan perikanan dan juga pangan dalam rangka untuk mensupport keperluan pengembangan di IKN. Saya kira itu intinya kita perluas kerjasama tidak hanya joint modul ya, tapi joint research. Baik, para dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih Prof. Budi, Prof. Taufik, dan Prof. Marimin. Semoga ini menjadi awal bahwa nanti akan menjadi bagaimana kita akan mengisi atau merancang baik dari penggunaan digital supply chain untuk tantangan-tantangan yang kita hadapi. Baik para pemirsa UGTV, tak terasa kami sudah menemani Anda selama 1,5 jam. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada sesi kali ini. Saya mewakili seluruh dosen pengampu dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di program kesayangan kita yaitu Tim Teaching Joint Module Development Initiative. Terima kasih.